Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara kepada mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan. Dahlan dinyatakan terbukti bersalah dalam dugaan korupsi penjualan aset Badan Usaha Milik Daerah Jawa Timur, PT Panca Wirausaha. Hakim menyatakan Dahlan bersalah karena tidak melaksanakan tugas dan fungsinya secara benar saat menjabat Direktur Utama PT Panca Wirausaha sehingga aset yang terjual di bawah NJOP. Bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidiar. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar 100 juta rupiah dengan ketentuan. Dahlan Iskan langsung menyatakan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Jawa Timur. Mantan Menteri BUMN yang divonis 2 tahun penjara ini yakin tidak bersalah atas dugaan korupsi penjualan aset PT Panca Wirausaha. Berikut petikan wawancara eksklusif koresponden CNN Indonesia Eka Rima dengan Dahlan Iskan. Sejumlah pihak menyatakan bahwa putusan hakim pada hari ini dinilai penuh keraguan-raguan atau juga ada unsur ketidakberadilan di sana yang dikenakan kepada Dahlan Iskan. Namun juga beberapa pihak lain menyatakan bahwa yang divoniskan kepada Dahlan Iskan tersebut sudah tepat, bahkan justru jauh dari tuntutan dari pihak penuntut umum, yakni sekitar 6 tahun penjara dan denda sekitar 8,5 miliar rupiah. Seperti apa putusan hari ini berdampak kepada Dahlan Iskan sendiri? Saya sekarang berada di rumah Dahlan Iskan, mantan Menteri BUMN, dan sudah berada di samping saya Dahlan Iskan. Selamat siang Pak Dahlan. Selamat siang. Apa kabar hari ini Pak? Baik. Ya. Pak, dari putusan hari ini, apa yang dilakukan oleh pihak kuasa hukum dan juga Pak Dahlan Iskan sendiri ke depannya? Ya tentu naik banding. Dari proses banding tersebut, apa yang akan dijalani oleh Pak Dahlan? Karena melihat hari ini Pak Dahlan tidak langsung dikurung di penjara, sebenarnya proses apa yang sudah dilalui sehingga Pak Dahlan bisa bertahan untuk bisa kembali pulang ke rumah, tidak langsung dibawa ke lapas hari ini? Saya nggak tahu, itu pertimbangan hakim. Itu pertimbangan hakim, dan selama ini kan status saya memang tahanan kota. Gitu. Jika saya melihat ini jauh dari tuntutan yang seharusnya vonis yang dikenakan kepada Pak Dahlan sendiri, ada apa di balik vonis hari ini? Oh, nggak tahu, tanya hakim dong. Ini juga jauh dari keinginan kita. Jadi tidak hanya jauh dari tuntutan jaksa, tapi juga jauh dari keinginan kita. Keinginan Pak Dahlan sendiri? Ya tentu bebas ya, karena kita bilang bahwa saya tidak melakukan korupsi, dan tadi hakim juga mengatakan dalam putusannya bahwa saya tidak terbukti mengambil uang atau dapat aliran uang. Ini semua adalah, menurut pendapat kita, ini semua adalah bisnis. Dan dulu saya kan mau menjadi Direktur Utama PT PWU ini kan diminta oleh gubernur, karena saya ini putra Jawa Timur yang dianggap sukses, kenapa nggak mau bantu perusahaan daerah. Saya waktu itu bilang saya nggak mau kalau perusahaan daerah itu statusnya tidak PT. Dan kemudian gubernur meyakinkan bahwa perusahaan daerah ini statusnya PT yang tunduk kepada undang-undang PT. Nah di situ saya, kalau mungkin ada orang bilang merasa tertipu ya tertipu, merasa ini tidak adil ya tidak adil, karena di pikiran saya adalah saya ini menjalankan perusahaan yang statusnya PT, dan itu ditegaskan oleh pemerintah daerah, gubernur, dan bahkan oleh DPRD. Tapi kan akhirnya tetap putusan hakim saya dianggap melanggar, karena putusan itu kan sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa ini perseroan terbatas. Oke, baik. Ya. Upaya hukum apa yang selain banding Pak nanti ketika dijalani? Ya tentu banding, dan kita mengajukan saksi-saksi dalam banding itu, karena peristiwa ini kan peristiwa 14 tahun yang lalu. Banyak orang sudah meninggal dunia, banyak bukti yang mungkin juga sudah hilang, banyak dokumen yang sulit juga mencarinya, notarisnya juga sudah meninggal. Kemudian pelaku utama dalam transaksi ini sakit yang nggak bisa didatangkan ke pengadilan, yang kemudian para direktur utama perusahaan daerah juga banyak yang sudah meninggal. Siapa lagi yang meninggal? Sudah banyak sekali, sehingga memang nggak cukup waktu ini sebetulnya untuk mengumpulkan bukti-bukti, karena perkara yang sudah begitu lama.
Ya. Kalau saya melihat banding kan harusnya targetnya terbebas Pak Dahlan dari tuntutan ini pastinya. Namun banding bisa juga spekulasi justru semakin memberatkan bagi Pak Dahlan sendiri. Seberapa yakin sebenarnya tim kuasa hukum Pak Dahlan sendiri? Kalau saya yakin karena saya kan dan hakim kan sudah mengatakan bahwa saya tidak terbukti melakukan seperti yang dakwaan primer tadi sudah dikatakan tegas seperti itu. Saya terbukti tidak memakan uang atau tidak mendapat uang atau tidak menerima aliran uang, sehingga ini kan soal administrasi berarti. Nah, kita mau lengkapi administrasi yang mungkin selama ini masih belum lengkap karena memang sulit sekali. Ini udah 14 tahun yang lalu ya. Ada hal yang mungkin banyak orang belum mengetahui yang ingin disampaikan oleh Pak Dahlan kepada publik terkait proses hukum yang menjerat Pak Dahlan selama 3 tahun ini? Ya, saya kan memang semua sudah tahu lah bahwa saya ini orang yang lagi diincar untuk diperkarakan sehingga kejadian tahun 2002-2003 yang berarti sudah 14 tahun yang lalu pun diungkit-ungkit, yang mungkin mereka tahu pasti saya sulit cari dokumen, pasti saya banyak saksi sudah sepuh, sudah sakit-sakitan, bahkan nggak bisa dihadirkan, sudah banyak yang meninggal, itu mereka tahu itu, sehingga ya saya dijerat lah begitu. Sedikit saja, yakin tidak akan ada pejabat lain yang juga terjerat seperti Pak Dahlan? Saya tidak tahu, bukan bidang saya untuk menjudgment itu. Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak Dahlan. Hal tersebut, kasus korupsi penjualan aset Pemprov Jatim yang menyeret mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan bergulir selama 3 tahun. Setelah beberapa kali mangkir karena alasan kesehatan, Dahlan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada akhir 2016. Lantas bagaimana perjalanan kasusnya? Kami rangkum khusus untuk Anda. Aroma korupsi di tubuh PT Pancawira Usaha atau PWU sebenarnya sudah lama tercium. Tahun 2015, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur memulai penyelidikan dugaan korupsi dalam penjualan aset milik Pemprov Jawa Timur ini. Namun, baru pada 30 Juni 2016, penyidik menaikkan status kasus ini dari penyelidikan menjadi penyidikan. Pada 18 Juli 2016, Wisnu Wardana, mantan Kepala Biro Aset dan Panitia Pelepasan Aset PT PWU, diperiksa. Menyusul berikutnya pada 27 Juli, mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan dipanggil, namun ia mangkir. Akhir Juli 2016, giliran bos Maspion Group, Ali Markus, diperiksa penyidik terkait kedudukannya sebagai komisaris PT PWU. Pada 18 Agustus, penyidik memanggil Dahlan untuk kali kedua, namun lagi-lagi Dahlan mangkir. Hampir sebulan kemudian, giliran mantan Gubernur Jawa Timur Imam Utomo yang dipanggil setelah sempat 1 kali mangkir. Seperti halnya Ali Markus, Imam juga merupakan mantan komisaris PT PWU. Pada intinya kita dalam perkara ini kita nyari kebenaran material dan nyari fakta yang sejelas-jelasnya. Jadi kita tidak ada arah misalkan ke sini, ke sana, pihak ini, pihak itu. Pokoknya semua pihak yang terlibat kalau memang terdapat cukup alat bukti untuk dijadikan tersangka, ya kenapa tidak kita jadikan tersangka. Serangkaian pemeriksaan dilakukan hingga 10 Oktober. Penyidik menetapkan Wisnu sebagai tersangka. Sementara Dahlan baru memenuhi panggilan penyidik pada 17 Oktober. Dahlan kemudian diperiksa maraton pada 18, 19 Oktober, kemudian 24 dan 27 Oktober. Setelah 5 kali diperiksa, Dahlan ditetapkan sebagai tersangka karena diduga mengetahui dan menyetujui pelepasan aset PT PWU di Kediri dan Tulungagung ke PT Sempulur Adi Mandiri atau PT SAM. Saya tidak kaget dengan penetapan sebagai tersangka ini dan kemudian juga ditahan karena seperti Anda semua tahu, saya memang sedang diincar terus oleh yang lagi berkuasa. Perjalanan kasus yang menjerat Dahlan terus berlanjut. Apalagi Pengadilan Negeri Surabaya menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan Dahlan pada 24 November 2016. Setelah Dahlan sempat pengajuan izin berobat ke luar negeri, bulan April, majelis kembali melanjutkan sidang dengan terdakwa Dahlan Iskan. 7 April 2017, jaksa menuntut Dahlan 6 tahun penjara. Setelah menjalani agenda pembacaan pledoi, replik dan duplik pada 13 hingga 18 April 2017, pada 21 April 2017, Majelis Hakim PN Tipikor Surabaya pun menentukan nasib Taipan Media dan mantan Menteri BUMN ini. Alan Maulana, CNN Indonesia. Assalamualaikum.